Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat Jalapan, perkenalkan nama saya Fira Adela Wibowo dari kelas 73. Hari ini aku ditemenin sama teman-teman berprestasi dari cabang olahraga basket nih. Bolehkah perkenalan diri kalian? Oke, perkenalkan semuanya, nama aku Fadlan Raffi dan aku bisa dipanggil Alan atau kalau di basket aku dipanggil Jay. Dan aku sekarang di posisi 4 atau small forward. Oke, perkenalkan nama aku Aska Taladosa atau bisa dipanggil Aska, tapi kalau di basket aku biasa dipanggil Sam. Aku adalah playmaker dari tim Delta Basketball dan as a captain of the Delta Basketball team. Hari ini kita kedatangan kapten nih teman-teman. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Buat tahu gimana sih kisah inspiratif dari Kak Alan dan Kak Asti. Buat pertanyaan pertama, menurut kalian apa sih hal yang paling seru dari bermain basket? Aku dulu ya. Kalau dari aku sih mungkin paling senang itu bermain bersama tim, membangun chemistry dan juga memenangkan pertandingan. Karena itu sangat membuat kita puas di hati dan juga mental. Oke, yang dibilang sama basket benar karena menurut aku hal yang paling aku sukai di basket adalah kebersamaan dan kerjasama tim yang ada di basket. Karena di situ kita membentuk chemistry dan kita di situ bukan cuma olahraga aja, kita melatih disiplin, kerjasama tim dan kerja keras kita di basket. Oke, buat pertanyaan kedua nih, aku dengar kalian kan habis lomba. Apa sih pengalaman yang paling berkesan gitu pas lomba kemarin? Menurut aku sih pasti pertama kerja sama tim, chemistry dan juga kemenangan. Kemarin kita menang sedikit di awal lumayan jauh ya. Karena itu kami boost mental banget di awal pertandingan. Apalagi habis itu kita lawannya SMP yang lumayan kuat di sana yaitu SMP 25. Jadi kita lumayan boost mental banget di situ. Nah, kalau buat aku sendiri hal yang paling berkesan pertama emang kita udah menang dan kita sebagai tim puas, tapi jangan terlalu sangat puas karena di game kedua atau game selanjutnya kita kalah, tapi saya dan tim tetap mengevaluasi diri dan siap berproses kembali. Oke, dan kalau boleh tahu nih, gimana sih cara kalian untuk mengatasi dan bersikap gitu atas kekalahan? Menurut saya sih pasti kita harus saling mengevaluasi satu sama lain ya. Jadi kita nggak perlu egois dan juga nggak perlu menyalahkan satu sama lain. Jadi kita harus mengevaluasi diri sendiri dan tidak usah menyalahkan. Ya, kalau dari aku sendiri sih kita sebagai tim juga bertanggung jawab bareng-bareng dan juga tetap berlatih terus konsisten untuk mencapai kemenangan yang kita inginkan. Oke, terus aku mau nanya lagi nih, menurut kalian tuh seberapa penting kerja sama tim saat lomba? Itu pasti penting banget karena tanpa kerjasama kita nggak akan meraih kemenangan dan juga tidak akan ada yang namanya chemistry dan kerja sama tim. Ya, kerja sama tim sendiri itu membentuk mental kita, disiplin dan kerjasama karena kerja sama tim itu membentuk chemistry kita dari mulai passing, shooting dan lain-lain agar lebih terstruktur dan kita bisa mencapai kemenangan. Oke, sekarang aku mau nanya buat Kak Aska nih. Dengar-dengar Kak Aska kan kapten basket gitu. Iya. Setahu aku basket tuh kayak banyak individu jadiin satu. Gimana sih caranya Kak Aska biar mereka tuh jadi solid dan pasti kan ada crash juga dong pasti. Dan gimana biar mereka tuh kompak lagi, solid lagi? Itu yang pasti kita harus berlatih satu sama lain, berlatih satu tim yang sama dan juga kita harus tegas dalam menghadapi mereka. Jadi mereka nggak boleh sewenang-wenangnya mereka untuk melakukan suatu hal yang buruk atau kesalahan. Jadi kita harus tegas as a captain. Terus apa sih Kak pelajaran paling berharga selama Kakak menjadi kapten? Pasti kedisiplinan, karena jadi kapten itu nggak gampang guys. Jadi kita tuh sebagai cerminan untuk adik-adik kita yang di bawah kita, apalagi untuk menjadi lebih jago, lebih baik, disiplin dan lain-lain. Terus kita udah ditanya nih sama kaptennya di Delta Basketball. Sekarang kita akan tanya-tanya kepada salah satu pemain terbaik di The Delta. Nih, Kak Alan, aku mau nanya, boleh dong kasih tips and trick biar jago main basket? Oke, kalau pertama menurut aku tuh konsisten dan disiplin ya, karena itu kondisi utama kita agar lebih basket. Dan yang kedua itu kita harus berlatih apa yang belum kita latih agar kita bisa mengetahui apa yang kurang dari diri kita dan terus mengevaluasi diri kita. Oke, dan aku tanya lagi, kan kalau di lapangan basket kan di gor, tempatnya umum, ada dalam teriak gitu. Gimana cara Kak Alan biar tetap fokus gitu sama main?
Oke, pertama memang aku kadang sempat nggak fokus karena mungkin ada teriakan dari supporter atau pemain-pemain lah yang memang ada di tribun, tapi aku tetap fokus sih karena yang pertama aku juga nggak cuma di skor doang melihatnya, cuma aku tetap fokus di pertandingan dan tetap tenang untuk menghadapi pertandingan. Oke. Kalau aku boleh tahu, apa sih tantangan terbesar kalian saat menghadapi lawan gitu face to face di lapangan? Oke, kalau dari aku sendiri sama Aska sih, yang pertama emang kita kadang agak ragu gitu lah, karena lihat lawannya yang badannya mungkin lebih besar atau lebih jago juga gitu dari kita, dan itu sih membuat aku lebih berpengalaman untuk melawan orang itu. Kalau menurut aku sih pasti mengatur tim sih, as captain gitu kan. Apalagi kita susah banget kalau misalnya evaluasi orang-orang yang keras kepala gitu kan. Nah, jadi kita di dalam basketball tuh selalu mengutamakan disiplin, komunikasi, dan juga chemistry. Jadi itu semua yang bikin kita bakal bisa terus semangat gitu. Oke deh, ini udah penghujung kita nih, dan boleh dong kalian berdua nih share-share sedikit siapa dan apa yang motivasi kalian bisa terjun ke dunia basket. Dari aku dulu ya, kalau dari aku sendiri sih tokoh dari yang terkenal kan ini semuanya juga tahu, mungkin dari NBA juga, ini namanya Stephen Curry, karena aku melihat dia tuh dari perjuangan dan disiplin serta konsistennya di latihan itu motivasi aku banget, serta dia tuh emang bagus banget untuk 3-point-nya dan sukses lainnya. Menurut aku sih yang pertama pasti Giannis Antetokounmpo. Dia itu awalnya pertama hanya sebagai OB dari NBA. Dia hanya cuma tukang ngepel dan lain-lain, tapi dia punya mimpi yang tinggi untuk bermain di NBA, dan juga dengan hasil kerja kerasnya dia berhasil memasuki draft pick di NBA. Itu sangat menginspirasi aku banget sih. Jadi kita nggak boleh putus asa, kita harus tetap bekerja keras dan juga percaya sama namanya proses untuk diri kita sendiri. Semoga dari talks kita kali ini kita bisa lebih semangat berolahraga, khususnya di cabang olahraga basket, serta kita belajar dari setiap kekalahan maupun kemenangan. Jika kalian bingung pilih school apa, silahkan join Delta Basketball di 28. Ya, karena di Delta Basketball ini bisa melatih kepercayaan diri kalian dan melatih disiplin serta kerjasama tim kalian. Saya selaku MC mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya Vira, salam sportif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.